Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agustin dari kelas ABT 5B Malang. Pada hari ini, saya akan melakukan presentasi mengenai equity report dari PT Mark Dynamic Indonesia Tbk. Yang pertama, saya akan menjelaskan profil dari perusahaan Mark. Untuk profil perusahaannya, PT Mark Dynamic Indonesia Tbk adalah perusahaan manufaktur cetak sarung tangan karet berbahan dasar keramik yang berlokasi di Medan, Indonesia. Didirikan pada tanggal 10 April 2002, perusahaan ini mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2017. Untuk model dan jenis industri, PT Mark Dynamic Indonesia Tbk Mark bergerak di industri peralatan saniter dan porselen KBLI 23923, khususnya cetak keramik untuk sarung tangan medis, industri, dan rumah tangga. Produk dan jasa yang dihasilkan. Untuk produk dan jasa yang dihasilkan, PT Mark Dynamic Indonesia Tbk memproduksi 5 produk utama, yaitu yang pertama examination former, kedua surgical former, ketiga household former, keempat custom made former, dan yang kelima industrian former. Selanjutnya, kondisi internal perusahaan. Untuk kondisi internal perusahaan di PT Dynamic Indonesia Tbk melakukan stock split 1:5 pada 11 Februari 2019, mengubah nilai nominal sahamnya dari 100 menjadi 20. Imbalan hasil tahunan 1,41% 2019, 0,77% 2020, 1,69% 2021, 4,48% 2022, dan 5,69% 2023. Perusahaan fokus pada efisien, ekspansi ekspor, dan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas saham dan kepercayaan investor. Untuk analisis ekonomi global dan lokal, ekonomi global, permintaan sarung tangan karet naik dari 19,96 miliar 2022 menjadi 23,06 miliar dolar 2023. PT Mark Dynamic Indonesia Tbk memproyeksi penjualan tumbuh 40% pada 2024 dengan Malaysia sebagai pasar utama. Ekspor sarung tangan medis Indonesia diperkirakan naik 15% pada tahun 2023 sampai 2024 berkat infrastruktur produksi yang berkembang. Selanjutnya, ekonomi Indonesia. Untuk ekonomi Indonesia tumbuh stabil dengan proyeksi 4,5% sampai 5,3% pada 2023. Ekspor sarung tangan medis naik 15%, sementara sektor manufaktur menyumbang 19,1% terhadap PDB pada 2024. Tantangan utama adalah fluktuasi nilai tukar dan persaingan regional. Selanjutnya ada analisis keberlanjutan tata kelola perusahaan ditinjau dari SDGs. Pertama, strategi keberlanjutan, PT Mark Dynamic Indonesia Tbk fokus pada tiga pilar, People, Prosperity, dan Planet, untuk mendukung SDGs dan menciptakan lingkungan usaha yang berkelanjutan. Untuk tata kelola perusahaan, perusahaan menerapkan GCG dengan prinsip responsibilitas, independensi, kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas untuk mendukung pertumbuhan, meningkatkan nilai tambah, dan membangun citra serta lingkungan kerja yang baik. Selanjutnya ada tinjauan industri posisi pesaing. Tinjauan industri potensi bisnis 2023 cerah dengan pemulihan ekonomi dan kesadaran kesehatan yang meningkat. PT Mark Dynamic Indonesia Tbk menargetkan ekspor ke Afrika dan Amerika dengan produksi 2 juta pieces per bulan. Strategi 2024 fokus pada peningkatan permintaan dan menjaga kualitas. Untuk posisi pesaing, PT Mark Dynamic Indonesia Tbk fokus pada cetak sarung tangan dengan risiko konsentrasi industri, sedangkan PT Hexindo Adi Perkasa Tbk Hexa lebih terverifikasi menghadapi fluktuasi harga komoditas. Eh, Mark mengandalkan tingginya permintaan sarung tangan, sementara Hexa diuntungkan oleh pasar yang lebih luas dan fleksibel. Selanjutnya ada analisis keuangan. Untuk analisis keuangan, yang pertama ada kinerja keuangan makan. Mau menunjukkan kinerja keuangan yang baik dengan probabilitas tinggi di semua indikator utama. GPM 46,40%, NPM 28,02%, ROA 23,39%, ROE 32,95%, OPM 26,15%. Dibandingkan dengan Hexa dan Milia, Mark memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam hal probabilitas. Hexa menunjukkan performa yang stabil, namun masih perlu berusaha mengejar Mark. Sementara Melia perlu meningkatkan efisien dan strategi untuk bersaing lebih baik. Untuk current ratio dan activity, Mark memiliki current ratio yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, belum sepenuhnya memaksimalkan kas untuk kebutuhan lain. Activity ratio Mark juga cukup tinggi di 5,87 kali, menunjukkan waktu rata-rata penagihan piutang pada hari 62. Cash flow. Untuk arus kas operasional CVO Mark cenderung positif, mencerminkan kelancaran bisnis. Dari arus kas investasi CVI naik turun, menunjukkan belum efektifnya investasi. Arus kas pendanaan meningkat pesat karena pembagian dividen dan pembayaran hutang.
Untuk kinerja EPS cukup baik, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan Hexa dan Milia. Rata-rata EPS MAK adalah 53,87 dengan jumlah saham beredar lebih tinggi dibandingkan Hexa 3,8 miliar lembar. Untuk konsisten membagikan dividen, MAK dan Hexa konsisten membagikan dividen selama 5 tahun terakhir, dengan Hexa memiliki dividen payout ratio tertinggi di 119%, diikuti oleh MAK 47,88% dan Milia yang baru mulai membagikan dividen pada 2022. MAK mampu bersaing dengan Milia meskipun dividen yield-nya lebih rendah. Harga saham yang terjangkau. MAP memiliki price earning ratio PER tertinggi di antara emiten lainnya, yakni 15,46 kali yang menunjukkan optimisme pasar terhadap pertumbuhan laba perusahaan di masa depan. MAP juga memimpin dengan PBB tertinggi di 4,96 kali menunjukkan stabilitas dan perspektif pertumbuhan yang baik. Selanjutnya ada peningkatan likuiditas yang bagus. MAP menunjukkan peningkatan likuiditas yang signifikan dengan current ratio 3,10 kali, quick ratio 1,6 kali, dan cash ratio 0,41 kali. Ini menandakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan memaksimalkan keuangan, meskipun cash ratio masih perlu diperbaiki. Selanjutnya ada analisis Altam Zikor. Ziko menunjukkan bahwa Mark berada di zona aman, yakni lebih dari 2,9 sejak 2018 hingga 2023. Kecuali pada 2019 yang berada di zona abu-abu. Pemulihan keuangan yang signifikan pada 2020 dengan Zikor 8,71 menunjukkan kestabilisan dan posisi keuangan yang kuat dan minim resiko kebangkrutan. Selanjutnya, analisis kooperatif horizontal. PT Mark Dynamic Indonesia Tbk mencatat lonjaknya pendapatan pada 2020 hingga 2021 karena tingginya permintaan sarung tangan medis. Namun pada 2022 hingga 2023, pendapatan laba menurun signifikan, menunjukkan tekanan pada laba kotor dan usaha. Meski liabilitas jangka pendek terkelola dengan baik, Mark perlu fokus pada diversifikasi produk dan ekspansi pasar untuk memulihkan stabilitas keuangan. Selanjutnya ada risiko investasi. Mark menghadapi risiko investasi terkait fluktuasi ekonomi global, nilai tukar, dan sentimen negatif terhadap sektor manufaktur. Untuk mengurangi risiko, Mark melakukan diverifikasi pasar ekspor, menjaga rasio utang yang sehat, mengelola kas dengan efisien, serta berinvestasi pada teknologi dan meningkatkan kualitas produk untuk menjaga daya saing berhubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ada rekomendasi. Nah, rekomendasi dari saya itu, saya merekomendasikan buy dari PT Mak Dynamic Indonesia Tbk. Kenapa? Karena dari potensi jangka panjang, Mak menawarkan stabilitas keuangan dengan dividen rutin yield 3,5% dan perspektif pertumbuhan yang kuat, terutama dalam sektor produksi sanitary ware dan formal. Dengan margin laba bruto 51%, perusahaan dapat mengelola operasional secara efisien, menjaga daya saing, dan memperluas pasar-pasar internasional. Nah, kalau misalkan untuk potensi jangka pendek, investor jangka pendek dapat memanfaatkan fluktuasi harga saham yang menunjukkan tren peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Nah, yang nggak kalah penting adalah keunggulan yang menjadikan MAK pilihan tepat. Nah, keunggulan dari MAK ini memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang sehat, arus kas operasi yang kuat, dan komitmen pada tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian saham menunjukkan potensi kenaikan hingga 25%, menjadikan pilihan investasi yang menarik meski perlu perhatian pada risiko pasar global. Sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Salam sejahtera untuk kita semua.